Hai guys, sudah 3 bulan lebih ya aku pakai iPhone Air ini sebagai daily driver. Tentunya video ini adalah sharing pengalaman yang jujur ya, tapi subjektif sesuai dengan POV aku. Sehari-hari aku memang masih pakai dua HP, iPhone Air dan Vivo X200 Pro. Tapi sebenarnya yang Vivo ini khusus buat konten sama BYOD aja. Kalau sehari-hari ya hampir 95% pakai iPhone Air ini. Bahkan kadang beneran seharian tuh pakai iPhone Air doang. Karena semua yang penting-penting, essential app-nya dipindahin ke sini. Nah, di akhir video nanti aku akan jawab, seandainya hanya pakai satu HP saja, apakah aku akan tetap memilih iPhone Air ini? Simak jawabannya sampai akhir video ya. In short, aku sebenarnya cukup happy pakai iPhone Air ini, dan ini adalah alasan kenapa aku happy pakai iPhone Air ini. Tadinya aku pikir masa honeymoon dengan keindahan desainnya itu bakalan cepat hilang. Ternyata enggak sih. Setiap hari aku masih aja seneng liatin desainnya, enjoy feel premiumnya, dan enjoy experience handlingnya. Pengalaman pakai iPhone Air bagi aku tuh rasanya kayak cowok yang beli motor Ducati atau mobil Mercy BMW ataupun mainan Hot Toys ya. Jadi semacam experience memiliki barang yang high quality gitu loh. Dilihat tuh nyenengin, dipegang tuh enak, ditenteng tuh keren, build quality-nya bagus. Jadi desain and build quality-nya itu ya memang part dari experience untuk dinikmati. iPhone Air ini secara desain membawa bahasa desain yang fresh ya buat line up iPhone di 2025 kemarin. Menjadi iPhone tertipis yang pernah ada dengan ketebalan hanya 5,6 mm. Saking tipisnya bahkan tempered glass sama casing aja itu akan kerasa nambah ketebalannya. Jadi menurut aku sih harus beneran caseless ya, ataupun pakai casing yang super tipis. Kalau enggak ya experience-nya bakalan hilang. Di video yang ini aku pernah bandingin ya beberapa case yang aku beli, tapi ujung-ujungnya aku selalu kembali ke case dari Moore karena memang benar-benar tipis ya, hanya 0,33 mm. Banyak rumor di iPhone Air tuh nanti bakalan pakai dua kamera, tapi kok aku ngebayanginnya bakalan jadi keramaian ya. Yang jelas menurut aku single kamera di iPhone Air ini terasa pas banget dengan bahasa desain yang simple, minimalis, tapi juga nggak boring. The beauty of iPhone itu nggak berhenti di fisik iPhone-nya saja, tapi juga di UI UX-nya terasa rapi, polis gitu ya. Makanya meskipun bisa di custom, dia tetap ngejagain supaya nggak berantakan. Always on display-nya ini beneran nyala terus, itu memang bikin keren banget sih. Sebagai newbie ya di dunia iOS, emang always on display-nya nih buat aku nyenengin banget. Rasanya tuh always pretty gitu loh. Mau lagi nyala ataupun lagi lock screen, cantik luar dalam. By the way, sebenarnya always on display yang selalu nyala kayak gini juga udah bisa sih di Vivo X200 Pro dengan original OS 6-nya, tapi memang belum sepolis dan sematang AOD di iPhone yang keren ini. Bikin boros nggak sih AOD kayak begini? Ya lumayan sih, seharian bisa makan 1-2% baterai usage ya. Tapi buat aku worth it, karena seneng aja ngelihatnya. Nggak apa-apa buang baterai, yang penting tampilannya bikin suka buat ngelihatnya. Buat aku, desain tuh memang salah satu kriteria utama. Dan Liquid Glass tuh serasa menemukan rumahnya di iPhone Air nih. Ya terasa ngeblend aja dengan layar yang besar dan terang, desain yang smooth dan premium, chipset A19 Pro yang lancar banget. Jadi iPhone Air ketemu dengan iOS 26 tuh benar-benar cantik luar dan dalam guys. Jadi betah makainya. Pengalaman menggenggam, mengoperasikan HP itu tuh kadang-kadang terlupakan ya, dianggap gak penting gitu. Padahal mayoritas experience kita itu pakai HP justru ketika di handling kan, dipakai di tangan gitu. Handling iPhone Air ini terasa enak dan nyaman berkat bobotnya yang hanya 165 gram ya. Tepiannya yang rounded di semua sisi dan tipisnya yang hanya 5,6 mm itu bikin nyaman banget buat kita pegang. Tapi dipakai satu tangan buat aku masih agak kelebaran, tapi aku masih bisa terima sih demi layar yang lebar yaitu 6,5 inch. Kalau harus pakai satu tangan aku lebih nyaman di left handed ya, karena ya back gesture-nya kan jadi lebih natural gitu ya. iPhone ini kan cuma bisa back gesture pakai sisi sebelah kiri saja, nggak kayak Android yang bisa back gesture di sisi kanan ataupun di kiri. Yang jelas beban di jari kelingking tuh kerasa banget ya kalau HP-nya ringan, dan di area platonya ini juga kerasa pas banget buat resting jari telunjuk kita ketika pas pegang satu tangan. Kalau dipakai dua tangan, ini paling oke sih model ini buat ngetik. Bebannya juga makin kerasa ringan karena pakai dua tangan kan. Kelingking juga aman, sama sekali nggak pegal. Nah kalau dikantongin, ini tuh beneran tipis dan nyaman. Dikantongin di saku celana ataupun di saku baju tuh nggak kelihatan terlalu tebal ataupun nonjol gitu ya. Jadi sleek banget. Ditaruh di pouch gini juga jadi aman. Jadinya bisa bawa 2 atau bahkan 3 HP dalam satu pouch. Ya saking tipisnya. So menurut aku experience adalah fitur utama dari iPhone Air ini. Ini adalah iPhone yang dirancang fokus kepada form, comfort, dan experience.
Kalau ngomongin performance chipset A19 Pro, ini udah pasti gacor sih untuk ukuran HP minimalis gini. Minimalis dalam artian HP ini kan nggak akan dipakai buat rekam Apple ProRes ya, karena memang fiturnya nggak akan dikasih gitu. No, seriously, profile orang yang milih iPhone Air ini umumnya tipe orang yang memakai iPhone buat kebutuhan yang esensial aja, kayak messaging, calling, m-banking, browsing, sosial media, streaming, dan sesekali aja fotografi ataupun gaming. Dibilang overpower mungkin iya, chipset yang gacor itu ditujukan supaya nggak terlalu bekerja keras, sehingga nggak bikin panas. Ngomongin soal UI, jujur aku pribadi sih belum paham apa justifikasi klaim bahwa iPhone Air itu sangat user-friendly atau iPhone keseluruhan itu sangat user-friendly. Bahkan jargon It Just Works itu juga aku nggak nemu justifikasinya. Menurut aku yang namanya UI itu masih soal kebiasaan aja kok. iOS ada enaknya, Android juga banyak kelebihannya. Karena aku masih newbie pakai iOS, ya cukup banyak yang merasa kagok ya, ataupun terasa nggak user-friendly. Tapi again, yang namanya UI UX itu soal kebiasaan aja sih. Once kita udah biasa, sebenarnya nggak ada masalah. Soal ekosistem Apple, aku juga cuma pakai 2 device aja, yaitu iPhone sama iPad. Nggak banyak use case ekosistem yang menghubungkan antara keduanya. Paling cuma continuity Safari aja yang kepake. Nah, kalau pengalaman tapping, aku sih merasa nggak seresponsif keyboard yang di Android ya. Jadi aku ganti keyboardnya ke keyboard. Ini mungkin efek dari haptic feedback sama tampilan animasi keycapnya yang sedikit lebih lambat dari di Android ya. Jadi kesannya tuh sedikit kurang responsif. Untuk kustomisasi home screen ataupun lock screen dengan menu standar aja aku tuh sudah merasa cukup banget sih. Bisa keren tapi masih rapi dan tetap elegan gitu loh. Paling suka manfaatin focus mode untuk ganti-ganti wallpaper sekaligus home screen yang sesuai dengan kebutuhan. Misal kalau sehari-hari aku pakai settingan home screen yang esensial aja. Kalau pas weekend aku lebih banyak widget yang sifatnya hiburan. Terus kalau lagi pengen fokus gak terganggu, aku bisa pakai home screen yang sangat limited aplikasinya. iPhone itu ya variasi app-nya banyak ya. Dan tadi experience well desainnya itu kebawa sampai ke dalam aplikasinya. Tapi di beberapa apps kayak Tokopedia sama Instagram itu kok terasa kurang smooth ya. Hasil dari riset ternyata memang Apple tuh masih ada problem ya buat scrolling 120Hz, terutama untuk gerakan scrolling yang lambat. Itu masih banyak yang kurang smooth. Cukup kerasa banget sih di Instagram sama di Tokopedia ini, dan kerasa banget bedanya dengan Android yang flagship. By the way, kalau soal aplikasi nge-freeze, justru aku lebih sering nemuin di iOS sih daripada di Android. Jujur menurut aku sih not that perfect ya pengalaman di iOS. Kalau ngomongin Siri dan AI, forget it lah. Apple masih kalah jauh dari Google. Tapi karena Google itu prinsipnya semakin banyak user yang pakai, untuk AI-nya semakin bagus, jadi ya AI-nya disebarin ke berbagai platform ya, termasuk ke iOS ini. Jadi aku juga nggak merasa kehilangan sih, karena dengan gampang kita bisa pakai aplikasi Gemini, Google Photos, dan Google Service lainnya untuk urusan AI di iPhone ini. Kabar terbaru justru Apple bakalan integrasiin Gemini sebagai fondasi buat pengembangan AI-nya. Satu hal dari iOS yang mungkin menurut aku lumayan jadi poin plus adalah soal security. Apple itu terkenal dengan Apple Walled Garden-nya ya, karena desain aplikasi yang mereka gunakan tuh sifatnya sandbox yang tidak saling terhubung. Jadi bisa kalian bayangkan kayak apartemen ya, dengan banyak kamar gitu, terus masing-masing punya kuncinya masing-masing. Jadi kalau ada kerusakan ataupun kebobolan di salah satu kamar, dalam hal ini aplikasi, maka kamar atau aplikasi yang lain itu tetap aman. Dan juga proses seleksi ataupun review dari aplikasi ya sebelum dia masuk ke App Store itu juga sangat ketat dan masih direview manual sih katanya. Dan di iPhone Air ini menurut aku bakalan lebih aman lagi sih, karena dia hanya support eSIM. Artinya kalau HP kita hilang, bakalan tetap kelacak terus tuh, karena masih terkoneksi dengan network, meskipun HP-nya dimatiin. Pakai eSIM nggak ada ceritanya lagi, maling bisa cabut SIM card fisik kita kan. Jadi ekstra aman dong. So, kalau dari pengalaman 3 bulan ini sih, kata yang tepat buat aku, iPhone itu mature, polished, dan juga safe. Soal security ini ngasih peace of mind banget sih. Sebelumnya aku pakai Google Pixel ya, merasa aman juga. Tapi setelah Androidnya pakai Vivo, jujur agak was-was sih. Brand China gitu kan. Soalnya mereka kan suka kreatif dan nggak terlalu mikirin safety gitu. Jadi aku ngerasa security ini beneran jadi poin plus yang signifikan di iPhone Air ini. Di luar kebutuhan konten karena punya channel gadgetrik ini, aku tuh baru nyadar ya, kalau ternyata makin kesini tuh makin jarang foto-foto buat diupload di Instagram. Karena sekarang tuh Instagram lebih ke entertainment nggak sih? Kayak bukan sosial media. Apalagi TikTok ya, itu tuh lebih entertainment fokus banget. Alhasil kita tuh lebih banyak nontonin konten kreator daripada berinteraksi sosial dengan teman dan kenalan. So, secara pribadi itu makin menurun kebutuhan untuk mencari kamera yang lengkap di smartphone. Jadi, good main kamera sama good selfie kamera
aja kayaknya udah cukup sih buat sesekali doang upload di Instagram kalau lagi kulineran ataupun liburan. Tapi anyway, kamera di iPhone R ini meskipun kamera ke belakangnya cuma sebiji, tetaplah kamera iPhone. Jadi dijamin nggak akan burik. Main kameranya menggunakan kamera dengan spek yang sama dengan iPhone 17. Dan secara hasil kalau dilihat dari review, sama persis dengan iPhone 17 ataupun 17 Pro. The perks of using iPhone tuh banyak aplikasi yang unik-unik ya, yang bikinannya tuh mateng dan serius. Dan sebagian lagi nggak ada versi Androidnya juga. Contohnya aplikasi Leica Lux dan aplikasi Indigo. Leica Lux ini hanya dibikin oleh Leica khusus di iPhone. Indigo juga dibikin Adobe hanya di iPhone. Ngasih pengalaman yang berbeda sih dibandingkan foto-foto di Android. Jadi meskipun kameranya B aja ya kalau aku bandingin sama Vivo X200 Pro, tapi ya dengan adanya aplikasi-aplikasi tadi kadang tuh seru juga ngambil foto pakai iPhone R ini. Aku juga pernah bikin konten soal street fotografi pakai iPhone di aplikasi Leica Lux. Kalian bisa tonton linknya di sini ya. Nah, kalau kamera selfie-nya itu punya spek yang sama dengan iPhone series lainnya. Pakai sensor square juga, jadi kalian juga bisa foto dan rekam video landscape dengan cara megangnya tetap portrait. Ini useful banget sih, beneran terasa nyaman gitu megangnya. Kalau ngomong soal video, ternyata setelah megang dan pakai sendiri, aku tuh jadi setuju kalau iPhone tuh masih rajanya soal video. Videonya stabil banget dan warna serta dynamic range-nya tuh nggak tahu gimana ya, rasanya terlihat bagus saja dilihat. Sedikit disayangkan iPhone R ini nggak bisa pakai mode portrait video ya, jadi nggak bisa ngeblur background gitu. Meskipun aku nggak yakin sih kalau portrait videonya bakalan serapi Vivo X series juga, tapi menurut aku ini tetap sebuah pemangkasan fitur yang seharusnya nggak perlu dilakukan. Jujur, aku tuh kurang relate ya sama baterai anxiety. Karena kebetulan aku kerja kantoran, commute juga masih lebih sering pakai mobil ya. Jadi akses ke power buat ngecharge itu selalu tersedia. Di rumah aku suka banget pakai wireless charging dock dari ESR ini. Dengan tampilan standby mode yang cakep dan dia juga bisa ngecas TWS. Kalau di mobil, aku selalu colok buat Apple CarPlay sambil ngecharge. Di kantor, kalau merasa perlu ya tinggal pakai charger yang sama dibuat pakai laptop karena sudah sama-sama tipe Type-C. So, baterai anxiety itu buat aku nggak relate sama sekali. Demikian, kalau weekend dipakai keluar seharian pun pengalamanku masih aman-aman aja. Buat pemakaian normal, dia bisa cukup sampai jam 8 atau 9 malam gitulah. Kalau keluarnya mau buat foto-foto, ya tinggal pakein aja nih kamera grip dari PGY Tech. Udah support MagSafe dan sekaligus bisa wireless charging dengan kapasitas 3000 mAh. Praktis kan? Dan sesuai kebutuhan aja gitu loh. By the way, iPhone R ini baterainya memang paling kecil dibandingkan iPhone 17 series lainnya. Tapi sebenarnya kan on par dengan kualitas ataupun performance baterai dari iPhone 16 Pro. Jadi agak overheated sih yang suka menjelek-jelekkan iPhone R karena baterainya aja nggak terlalu valid gitu. Sama halnya dengan baterai, aku juga kurang relate ya dengan kekhawatiran soal single speaker. Betul, speaker iPhone R ini cuma satu speakernya. Tapi emang mau ngapain sih pakai speaker HP? Sebagus-bagusnya speaker HP tetap ya speaker HP kan, yang akan kecil suaranya, minim bass, nggak akan bisa ngalahin kualitas suara dari audio TWS. Buat aku, konsumsi konten di HP tanpa earbuds itu sebatas scroll TikTok sama IG. Kalau dengerin musik udah wajib pakai TWS sih. Terus kalau kita naikin volume kenceng-kenceng udah pasti ngeganggu orang sekitar kita juga kan. Jadi aku nggak relate aja sama kebutuhan speaker yang bagus di HP. Menurut aku single speaker di iPhone R ini sudah cukup buat kebutuhan aku tadi. Kalian bisa simak ya perbandingannya dengan speaker dari Pixel 6 sama Vivoku ini. Menurut aku nggak terlalu jauh yang gimana sih. Caranya gampang guys. Cukup dekatin AirTag-nya ke iPhone, dia akan otomatis mendeteksi. Terus kita tinggal pilih connect. AirTag kalau dipasangin ke iPhone R katanya udah bisa pakai precision finding loh. Kita cobain yuk. Kita unboxing dulu ya AirTag-nya. Terus kita pasangin ke iPhone. Kita cobain yuk. Kita unboxing dulu ya AirTag-nya. Terus kita pasangin ke iPhone. Caranya gampang guys. Cukup dekatin AirTag-nya ke iPhone, dia akan otomatis mendeteksi. Terus kita tinggal pilih connect. Khusus di area platonya ini memang kadang sedikit menghangat ya kalau dipakai untuk rekam video ataupun kamera gitu secara jangka agak panjang. Kadang-kadang kalau pakai brightness layar di atas 80-90% juga gampang panas juga. Tapi ini bukan sebuah kondisi overheat yang mengganggu performa device ataupun kenyamanan pakai. Sebagai mantan pengguna Pixel, aku bisa sangat memaklumi suhu yang hangat-hangat ini. So far sih aku belum mengalami seperti yang aku alamin di Pixel ya, kamera stop karena overheat. Itu belum pernah.
I drop this phone many times sih. Suka nggak fokus aja, jadi gampang jatuh. Entah mau masukin tas tiba-tiba jatuh, ngeluarin dari saku celana tiba-tiba jatuh, ketindisan pas tiduran di sofa. Pokoknya clumsy levelnya emang tinggi sih. Udah ganti tempered glass tuh sampai 4 kali karena pecah gitu ya. Tapi setelah melalui banyak hal, kondisi device-nya masih sepenuhnya mulus. Jadi ya menurutku cukup durable ya. Mengingat casing yang aku pakai juga minim proteksi gini. So casing ini praktis cuma melindungi dari goresan aja sih, nggak dari benturan. Tapi buktinya so far iPhone Air ku ini nggak ada yang penyok, retak, ataupun goresan apapun. Kalau soal durability, aku percaya aja deh sama si Jerry Rig. Jujur, ketika pakai eSIM only itu memang lebih ribet dibandingkan pakai SIM card fisik. Tapi ini kan cuma sekali aja ya guys, di awal aja kita ribetnya. Jadi menurut aku sih nggak ada masalah. Proses migrasinya sebenarnya nggak lama, cukup datang ke gerai provider, isi request eSIM dan verifikasi data, udah deh dikirimin eSIM dalam bentuk QR ke email kita. Terus kita bisa langsung aktivasi QR code-nya. Kalau ganti SIM card, baik eSIM ataupun fisik, memang akan ada delay SMS, nggak bisa dipakai selama 24 jam. Nah enaknya kalau kalian datang ke gerai, itu bisa langsung komplain sekalian tuh. Jadi request supaya dipercepat prosesnya. Aku kemarin jadinya cukup nunggu 2 jam aja, SMS sudah bisa aktif kembali. Nah menurut aku one time effort ini worth it ya, karena kompensasinya HP kalian jadi lebih aman karena nggak ada SIM card fisiknya. Typical review yang akan kalian temukan di YouTube soal iPhone Air ini, rata-rata reviewer akan bilang suka banget dan impress banget dengan desainnya, tapi pada akhirnya mereka nggak tahan dan beralih kembali ke iPhone 17 Pro Max atau tidak recommended karena menurut mereka nggak worth it. Ya emang benar sih, iPhone ini menjadi sangat tidak worth it jika kita membandingkan secara specs to spec. Apalagi pas launching harganya di 21 jutaan ya. Dengan iPhone Pro Series pasti kalah segalanya. Baik kalah prosesor, kalah jumlah kamera, kalah kapasitas baterai, nggak punya vapor chamber, kualitas dan jumlah speakernya, kalah segalanya. Dibandingkan dengan 17 base model pun kalah jumlah kamera, kalah kapasitas baterai, kalah jumlah speaker, hanya sedikit unggul di chipsetnya yang sudah pakai A19 Pro. Udah jelas paling nggak worth it di seri 2025 kemarin. Tapi kalau kalian mempertimbangkan experience, bisa jadi worth it kalau kalian menganggap desain yang elegan dan premium, kenyamanan pakainya itu lebih penting dari segala keterbatasan yang ada. Atau bahkan mereka bukan keterbatasan, karena kalian nggak butuh. Padahal nih ya, yang namanya experience megang, pakai sehari-hari dengan rasa yang tipis, ringan, gimana kita bisa operate dengan enak, ngetik, layarnya yang gede, nyaman, terasa enteng seharian, seamless pas masukin kantong. Semua itu kan hal yang sering kita alamin, sering kita lakukan sehari-hari dibandingkan ketika kita motret estetik. Tapi karena udah taken for granted user experience tadi, kita ngerasa itu bukan sesuatu yang penting dan gak menilai experience pakai itu sebagai pertimbangan untuk worth it nggak worth it-nya sebuah iPhone. Terus beda lagi, kalau mempertimbangkan branding buat flexing, lupakan aja bos, iPhone Air ini kurang menonjol sebagai iPhone buat flexing. Dan iPhone base model pun sama aja, nggak nendang kalau ukurannya buat flexing. Hanya the one and only iPhone 17 Pro Max Cosmic Orange 2TB yang nendang. Semoga circle kalian nggak gitu-gitu amat ya guys. Buat aku pribadi, kalau aku nggak punya channel YouTube ini dan hanya boleh memilih satu HP saja, aku definitely akan memilih iPhone Air ini. Atau Google Pixel 10 ya? Agak ragu sih. Tapi yang jelas kalau harus iPhone, aku akan memilih iPhone Air ini dibandingkan iPhone 17 Pro Max ataupun 17 base model ya. So buat aku sih pembelian iPhone Air ini terasa worth it dan I'm happy with it. Justru yang bikin kesel tuh karena nggak nyampe 3 bulan, harganya diturunin 3 juta. Itu kan ngeselin banget ya buat yang PO kayak aku gini. Kayak nggak ngehargain antusiasme customer yang PO. Brandingannya kan most premium and luxury ya, tapi kok diturunin harganya di luar siklus. Apakah iPhone Air ini layak dibeli? Cuman kalian sendiri yang bisa menjawabnya ya guys. Dan nggak ada jawaban yang benar ataupun salah soal ini, karena kebutuhan dan selera orang tuh beda-beda. Duit-duit kita sendiri kan? Cuman kalau kalian memang kepengen, better beli sekarang aja ya guys. Karena rumornya belum tentu akan ada iPhone Air 2 di 2026 nanti. Jadi biar kalian nggak penasaran, kalau kalian pengen ya beli sekarang aja. Oke, itu tadi sharing pengalaman aku pakai iPhone Air ini selama 3 bulan lebih. Jangan lupa subscribe untuk nonton konten lainnya dan thank you for watching and adios.